294, episode 55 Happy Memories 4. 2 hari telah berlalu sejak saya mulai tinggal di markas besar Han Suyong. Sementara itu, saya harus berkonsentrasi pada beberapa hal. Salah satunya adalah untuk mengungkapkan apa yang dimaksud Han Suyong dengan kematian Yo Jong-hyuk. Yang kedua adalah untuk mengetahui apa yang akhirnya ingin dicapai oleh Han Suyong melalui itu. Either way, mencari tahu itu tidak mudah. Ini bukan satu-satunya masalah. Ini benar-benar hancur. Eden kami. Saya melihat Gabriel yang memancarkan semangat ganas. Tepat sekali. Tidakkah kamu mendengar sesuatu tentang itu dari Metatron ronde ketiga? Petik 2. Kurung siku buka. Ahli Taurat itu tahu tentang kehancuran Eden. Aku mengangguk. Jika kamu kembali, tanyakan padanya sendiri. Tentu saja, itu kalau kamu bisa kembali dengan selamat. Petik 2. Batang Gabriel dan Yovil mulai bergetar. Saya pikir mereka marah kepada saya, tetapi mereka tampaknya saling berbicara. Saya mengeluarkan boneka Uril. Dia ditangkap oleh kurungan baik dan jahat dan tidak bisa menggunakan kekuatannya selama 5 hari ke depan. Tembok keempat menatapmu. Mungkin aku bisa meminjam kekuatan dinding keempat untuk memberinya kenangan tentang babak ketiga. Namun, gagasan bahwa Uril akan tergerak oleh ingatan saya hanyalah sebuah fantasi. Mungkin setelah melihat ingatannya, Uril akan berkata, tidak terbaca, jadi apa? Kenangan babak ketiga akan terdengar seperti novel untuk Uril yang telah hidup sampai babak ketiga. Kim Dok-jae, apakah kamu akan berburu bersama kami? Aku mendongak dan melihat Lee Hyun-sung berdiri di sana dengan sarung tangan baja. Apakah tidak apa-apa jika aku pergi denganmu? Ya, well, tidak ada artinya dalam mengidentifikasi peluru yang diambil. Aku tersenyum mendengar kata-kata Lee Hyun-sung. Apakah itu putaran ketiga atau putaran 1863, analoginya yang aneh masih ada. Saya menghitung berapa kali Lee Hyun-sung pasti dikurung di rumah jaga sejauh ini. Pemahamanmu tentang karakter, Lee Hyun-sung, telah meningkat. Karakter, Lee Hyun-sung, menunjukkan keinginan yang lemah terhadapmu. Saya mengingat skenario pertama dan tiba-tiba merasa sedikit terganggu. Saya menambahkan kalimat untuk meringankan kegelisahan Lee Hyun-sung. Bukankah kamu seharusnya lebih waspada? Saya teman Yo Jong-hyuk. Petik 2. Kapten tidak mengatakan apa-apa dan, sebenarnya, aku merasa Dok-jae bukan orang jahat. Saya kira ini adalah intuisi yang saya peroleh setelah 94 skenario. Petik 2. Sepanjang novel, intuisi Lee Hyun-sung sebagian besar melenceng. Setiap kali Lee Hyun-sung mengatakan ini, saya biasanya berpikir bahwa Yo Jong-hyuk akan ditusuk dari belakang. Hei, kamu datang. Mari kita lihat kemampuanmu. Petik 2. Mereka yang pergi berburu bersama adalah Kim Nam-woon dan Lee Ji-hye. Lee Ji-hye ditutupi dengan tudung abu-abu besar dan menatapku dengan sikap tidak senang. Cepat datang. Kita akan mulai. Petik 2. Saya mengikuti anggota partai keluar dari markas. Tujuan dari perburuan ini adalah untuk membersihkan hal-hal yang tidak disebutkan namanya di sekitar markas dan mengumpulkan barang-barang. Tentu saja, saya tahu alasan sebenarnya mengapa Han Suyong memerintahkan perburuan ini. Ada 2 di depan Anda. Satu adalah spesies tentakel dan yang lainnya adalah spesies komposit. Pesan Han Dong-hun terdengar dan Lee Ji-hye menarik pedangnya. Dia memicu kill instan untuk mengalahkan semua tentakel dan kemudian Kim Nam-woon membakar tubuh utama dengan api hitamnya. Saya merasakannya ketika saya membaca yang asli tetapi mereka berdua sangat cocok. Ada teriakan mengerikan saat monster berubah menjadi abu dan Kim Nam-woon mendekati Lee Ji-hye. Serangan yang bagus. Kim Nam-woon mengangkat tangan kanannya ke arah Lee Ji-hye dengan wajah dingin. Lee Ji-hye mengarahkan pedangnya pada Kim Nam-woon dengan mata dingin. Pedang itu menembus pipi Kim Nam-woon dan menembus tentakel yang menggeliat-geliat saat benda yang tidak disebutkan namanya berjuang melawan kobaran api. Lee Ji-hye bergerak menuju mangsa berikutnya. Kim Nam-woon mengejarnya. Hei, ayo pergi bersama. Setelah Gilyong dan Yosung tumbuh dewasa, apakah mereka akan menjadi duo seperti ini? Saya mungkin melihat pemandangan seperti itu jika saya kembali. Dok-jae. Ah iya, saya akan mengambil sisi lain. Petik 2. Aku buru-buru menarik keluar iman yang tak terputus dan mengaktifkan Way of the Wind. Beberapa tentakel terbang menembus saat tidak dijaga. Agak sulit untuk berurusan dengan hal-hal yang tidak disebutkan namanya ketika saya sengaja tidak menggunakan elektrifikasi. Kukuk, kamu lemah. Kim Nam-woon, yang memiliki api hitam di kedua tangannya, mulai memukuli hal-hal yang tidak disebutkan namanya dengan senyum ceroboh. Perhatikan dan pelajari. Tentu saja, itu adalah kekuatan tempur yang hebat. Kim Nam-woon yang sekarang mampu menarik setengah kekuatan Abyssal Black Flame Dragon. Aku diam-diam bersorak pada Kim Nam-woon. Kamu hebat, itu akan datang lagi. Petik 2. Hahaha, berikan padaku. Wow, tidak peduli seberapa bagusnya kamu, bukankah itu sulit? Apa yang kau bicarakan? Hahaha, mati. Hei, ada yang di sana. Kim Nam-woon terlambat menyadari sesuatu dan alisnya berkedut. Lee Hyun-sung yang berdiri di dekatnya tersenyum. Di kejauhan, Lee Ji-hye menangkap monster dan mendecakkan lidahnya seolah dia menyedihkan. Saat ekspresi Kim Nam-woon berubah dan dia mengangkat tinjunya ke arahku, aku memberitahunya, Lee Ji-hye tidak suka kepura-puran. Wajah Kim Nam-woon memucat seperti rambutnya.
Matanya bergetar seperti gempa telah terjadi. Sebenarnya, orang yang memiliki reaksi terbesar adalah Lee Hyun Sung, yang matanya melebar. Pria ini melewati setiap putaran tanpa memperhatikan Kim namun melirik antara Lee Ji-hye dan aku sebelum terbata-bata. Bagaimana kamu tahu itu? Akan aneh kalau aku tidak tahu. Warnai rambut Anda terlebih dahulu dan singkirkan perbannya. Ganti dengan setengah sarung tangan di kedua sisi. Setelah perburuan, jangan katakan hal-hal seperti serangan yang bagus. Petik 2. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, membencimu. Akan lebih membantu jika kamu bertindak seperti orang di belakangku. Kim namun berkedip ketika dia melihat orang di belakangku. Yo Jong-hyuk berdiri di sana dengan tatapan kosong. Mantelnya bengkok dan dia tidak mencuci sendiri tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketampanannya. Orang itu jahat. Tetap saja, dia terlihat keren. Petik 2. Demon delusional, Kim namun bergumam. Saya menjawab sambil tersenyum. Dia tidak terlalu buruk. Dia memiliki bagian yang baik. Petik 2. Hah, kamu pasti sedang membicarakan orang lain. Itu mengingatkan saya, bagaimana Anda berakhir sebagai teman Yo Jong-hyuk. Petik 2. Kim namun memperhatikanku dengan curiga dan Lee Hyun Sung angkat bicara. Aku dengar Dok Jasi berasal dari dunia lain. Mungkin Han Suyong telah berbicara tentang saya. Kim namun tampak terkejut dan menunjuk ke arahku. Dunia yang berbeda, seperti alam semesta paralel. Petik 2. Itu mirip. Saya mengagumi fakta bahwa Kim namun tahu tentang alam semesta paralel ketika dia tidak memiliki pengetahuan biologi. Jelas, babak ini berbeda dari putaran yang saya ingat. Itu sebabnya aku belum melihatmu sejauh ini. Begitu, kenapa kamu datang ke sini? Kamu bersemangat. Sayangnya, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Petik 2. Sesh, lalu apa yang aku lakukan di duniamu? Apakah saya seorang pemimpin? Petik 2. Kamu mati. Wajah Kim namun memucat lagi. Saya bercanda. Anda sedang membangun Gundam di sana. Kau sangat bahagia. Gundam, oh. Petik 2. Lee Ji-hye kembali dan memukul bagian belakang kepala Kim namun. Kenapa kamu mengacau? Ambil barang-barangnya. Petik 2. Saya menyaksikan Kim namun buru-buru mengambil barang setelah Lee Ji-hye dan berpikir. Mungkin aku seharusnya tidak membunuhnya dalam skenario pertama. Kim namun, yang mengikuti Lee Ji-hye dan mengambil barang-barang, menoleh padaku dan berbisik, maaf. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Petik 2. Apa? Bisakah kamu meminjamkan mantel itu sebentar? Apa yang saya katakan? Saya melihat Anda. Kim namun menggerutu dan mulai mengambil barang-barang itu lagi. Lee Ji-hye mengomelnya dan Lee Hyun Sung terkekeh. Itu adalah pemandangan yang damai. Di tengah kedamaian ini, saya sangat diingatkan akan dunia saya. Tidak ada Jung Hee-won di sini. Tidak Yosanga atau Lee Gil-yong. Ya, Han Myung-oh juga. Jadi, saya harus kembali. Tidak lama kemudian, kami mengumpulkan semua barang di sekitar kami. Saya melihat barang-barang yang saya kumpulkan dan tersenyum. Itu dia, salah satu dari 5 pedang yang merupakan kunci untuk menghapus skenario ke-95. Mungkin Han Suyong tahu bahwa salah satu pedang ada di sekitarnya. Namun, saya terkejut saat saya memegang pedang. Maaf, Hyun Sung Si. Hah? Apakah Han Suyong menyuruhmu untuk mengumpulkan pedang ini? Lee Hyun Sung melirik pedang di tanganku dan menjawab, oh, benar. Kami mencari pedang itu. Petik 2. Skenario ke-95 adalah skenario di mana 5 pedang adalah kuncinya. Sebuah skenario di mana naga kiamat tersegel dilepaskan melalui 5 pedang kunci. Tapi pedang ini, rasa tidak nyaman melewati kepala saya. Aku melihat ke langit dan melihat Sealing Ball Apocalypse Dragon menuju ke sini. Tidur di dalam lingkungan gelap adalah naga kehancuran terburuk di Ways of Survival. Awalnya, Yo Jong-hyuk seharusnya membebaskan naga dan mendapatkan cerita raksasa, pembebasan naga kiamat, memasuki skenario terakhir. Pada saat ini, Kim Dok-ja menyadari bagaimana cara membunuh Yo Jong-hyuk. Tangan memegang gagang bergetar. Selain itu, Han Suyong berpikir hal yang persis sama dengannya. Sepanjang hari, Kim Dok-ja membaca Ways of Survival berulang kali. Dia membaca halaman-halaman yang sudah dia baca dan memeriksa apakah ada baris yang dia lewatkan. Kim Dok-ja sepertinya menemukan sesuatu. Atau mungkin dia tidak menemukannya. Dia menatap smartphone-nya, meraih kepalanya beberapa kali dan bahkan mendesah. Berisik, berhenti berbicara. Terkadang, dia memarahi dinding keempat. Bagaimanapun, Kim Dok-ja berusaha keras. Itu adalah upaya untuk mengubah sesuatu, upaya yang mungkin tidak akan dipahami oleh siapapun. Segera sebuah resolusi kecil memenuhi mata Kim Dok-ja. Itu bukan resolusi yang bisa menumpuk dalam 1 atau 2 hari. Itu adalah resolusi yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah membaca cerita sejak lama. Dengan resolusi itu, Kim Dok-ja terus membaca cara hidup. Dia membaca, dan membacanya lagi. Berapa kali dia membaca, mata Kim Dok-ja bersinar seperti bintang, redup sedikit demi sedikit. Kim Dok-ja tertidur lelap. Yo Jong-hyuk menatap pemandangan dengan mata kosong. Bagian belakang Kim Dok-ja yang letih. Suara mendengkur keluar secara berkala. Ada percikan kecil saat mata Yo Jong-hyuk pulih.
Niat membunuh memenuhi mata kosong dan niat membunuh ini ditujukan tepat pada satu orang. Yo Jong-hyuk diam-diam memindahkan Heaven Sucking Sword. Dia tidak mengeluarkan suara saat dia mendekati dan mengarahkan pedang ke leher Kim Dokja. Haha, jangan lakukan ini. Yo Jong-hyuk mengerutkan kening. Tembok keempat menyebabkan bunga api beterbangan, seolah-olah akan segera membangunkan Kim Dokja. Yo Jong-hyuk mengirim pesan ke dinding ilusi menggunakan sound transmission. Jangan bangunkan dia, saya akan langsung memotong kepalanya jika Anda melakukannya. Bunga api yang dihasilkan oleh dinding keempat berkurang dengan cepat. Yo Jong-hyuk tidak menghapus pedang dan dinding keempat menarik karakter di udara. Apa yang kamu inginkan? Yo Jong-hyuk tidak mengatakan apa-apa. Sepertinya dia menemukan kata-katanya atau dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, dinding keempat mengeluarkan tawa yang aneh. Aha, aku mengerti. Petik 2. Apakah Anda ingin tahu? Yo Jong-hyuk masih tidak menjawab dan dinding keempat tertawa seolah tahu segalanya. Surat-surat tembok keempat mulai meningkat. Surat-surat emas segera memenuhi ruangan. Yo Jong-hyuk menatap surat-surat yang melayang di sekitarnya dan meraih salah satu dari mereka. Surat-surat itu sepertinya merespons ke tangannya dan mulai berbicara. Namaku Dokja. Petik 2. Saya biasanya memperkenalkan diri kepada orang-orang seperti ini dan kemudian kesalahpahaman berikut akan muncul. Terjadi. Itu adalah kisah tentang dunia yang tidak pernah dia alami. Dinding keempat terkikik. Sangat menarik. Yo Jong-hyuk diam-diam mendengarkan ceritanya. Ini terakhir sampai malam itu dalam dan kemudian cahaya fajar redup terlihat. Pada saat Kim Dokja yang sedang tidur bangun, Yo Jong-hyuk sedang bersandar di dinding dengan mata kosong. Petik 2. Aku tertidur, sial. Kim Dokja berdiri dengan rambut acak-acakan dan mengambil smartphone dan pedangnya. Dia melihat keluar jendela dan melihat pasukan markas yang sudah berkumpul. Mereka berkumpul untuk membersihkan skenario ke-95. Di tengah-tengah pesta, Han Suyong dengan jas putih tampak seperti ini. Hari ini adalah hari, inkarnasi Yo Jong-hyuk, akan mati. TL, Rainbow Turtle.